Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah cabang Jawa Barat. Pada saat ini kami sedang berada di surau Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, tepatnya di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Dan di sini kami ada berlima. Kami di sini akan berdiskusi mengenai persaksian syahadat, persaksian dalam syahadat. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi dengan masing-masing jamaah yang kebetulan pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk berdiskusi, saling belajar dan mengasah jiwa, serta mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung aja kita berdiskusi dengan jamaah yang pertama, mungkin yang akan kita tanya untuk masalah diskusi pada video kali ini. Mungkin diawali dengan Pak Rocky dulu ya. Mungkin nanti bisa diperkenalkan masing-masing ya, nama dari mana dan profesinya apa. Baik, langsung aja untuk pembahasan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai persaksian di dalam syahadat. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk narasumber yang pertama, yaitu Pak Rocky. Silahkan Pak Rocky. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mencoba ya dari sudut pandang logika tentang kesaksian, yang mana kesaksian tersebut ya sesuai dengan maknanya, sesuai dengan harfiah dan artinya, ya harus bersaksi. Contoh misalkan saya dalam satu kasus di pengadilan, ketika saya dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa, pasti akan ditanyakan, dan di situ pasti saya akan disumpah dulu, biasanya seperti itu kan. Nah, setelah disumpah pasti saya ditanya, saudara Fulan, betulkah Anda menyaksikan peristiwa seperti yang Anda katakan bahwa Anda itu bersaksi? Nah, di situ si Fulan kan harus menjawab dengan jujur. Ketika dia betul-betul bersaksi dan jadi saksi di peristiwa itu, pasti dia akan dengan lugas menceritakan apa yang dia saksikan, kejadian tersebut. Nah, dalam syahadat pun itu sama, secara logika yang ilmiah, yang nalar sehatnya.
apa yang Anda saksikan dalam syahadat. Di situ jelas dari kata-katanya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abdi Allah, juga adalah utusannya. Nah, di sini kita mesti jujur. Betul, Anda bersaksi. Apakah sekedar mengucapkan saja? Itu pasti yang dicanakan. Nah, ketika si fulan tersebut berkata, oh tidak, saya cuma disuruh mengucapkan. Ya nggak bisa dong, nggak sah itu. Kemudian cek hakim teh, nggak bisa pakai ini. Jadi wajib adanya persaksian. Oh mutlak itu harus gitu. Nggak gitu ya, namanya kan bohong gitu. Nah, yang disaksikan itu apanya tuh, Oki? Menurut sudut pandang Pak Oki di dalam syahadat yang dijelaskan tadi. Nah, di sini kan kembali kita yang sederhananya ya. Ya. Kita diajarin dari kecil bahwa sifat Tuhan itu ada 20. Yang satu Ya, itu kan betul. sifat yang paling wajib itu kan wujudnya. Nah, di sini kebanyakan orang-orang itu dalam setiap saya berdiskusi dengan teman-teman dengan apa ya, mungkin pemahamannya itu karena entah apa dasarnya. Ya kebanyakan sih mungkin dasar pemikiran sendiri dan dasar kebanyakan gitu Ya. bahwa wujud Tuhan itu apa sih? Wah ini Tuhan itu jadi kemana-mana gitu. Yang dibahas itu kekuasaannya lah, ciptaannya lah, tetek bengek lah gitu. Berarti Allah itu mempunyai sifat wujud. Nah itu kenapa harus demikian? Dalam sholat kita ada bacaan ini wajah tuh wajhiya lillahi fattarus samawati wal ard. Nah, itu artinya kan kuhadapkan wajahku kepada wajah sang pemilik langit dan bumi. Jelas kan di situ? Secara harfiah juga kan udah sangat jelas perang benderang. Nah, di sini yang jadi permasalahan, saya sering sekali berpikir, kenapa kok orang-orang itu ya kebanyakan gitu ya, dan termasuk saya dulu ya, Betul. mengartikannya itu selalu ikut-ikutan, tidak kritis gitu. Kata ini begini ya begini, kata ini begini ya begini, nggak punya prinsipnya seperti itu ya. Jadi jelas di situ ya, Bang, bahwa bersaksi itu ya tetap harus bersaksi. Apa yang disaksikan itu tetap harus ada wujud, harus ada sifat wujudnya Yang disaksikan. yang ya. disaksikan. Karena apa? Karena itu akan nyambung ke rukun Islam yang berikutnya, yaitu sholat. Oke, baik. Untuk mengenai sholat mungkin nanti akan kita bahas. Oke. Mungkin sekarang kita akan menerima uraian berikutnya dari saudara kami, yaitu jangan ngora dulu atau Pak Iwan. Monggo silakan bisa dicurahkan atau menguraikan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Silakan Pak Iwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Pak moderator Pak Denny. Di sini saya akan saya nama Pak Iwan ya dari Cilenyi. Saya jemaah Naksabandia cabang Sumedang. Kebetulan ini lagi di cabang Surau, ya. Sumedang ya, lagi di Surau. Nah, di sini tadi rekan-rekan sahabat saya sudah menerangkan Pak Rocky mengenai pentingnya syahadat gitu sebagai persaksian di dalam syahadat ya, itu kan menjadi sangat penting sekali ya, mungkin disebut Sangat krusial ya. Kalau di bangunan mah pondasinya itu Betul. ya, untuk menguatkan rukun Islam yang selanjutnya kan itu dulu gitu ya.
Di rukun Islam mengenai syahadat itu disimpan paling depan. Kok tidak sholat dulu yang paling depan? Kok ini malah syahadat dulu? Iya. Ya. Karena di situ kan bunyinya aku bersaksi bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada Rasul. Betul. Kepada Rasul. Iya. Jadi kita kalau misalkan cuma membahas tadi sifat wujud Allah, ya bisa ya diterangkan itu dulu. Tapi harus sekalian dengan kita bersaksi juga kepada Rasul. Betul. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Betul. Dan kita juga harus menyaksi ke Rasulnya juga. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad, bukan Nabi Muhammad ya, Betul. bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita kalau misalkan ini kita bahas dulu dari masalah persaksian. Ya. Kalau bersaksi itu kan pekerjaannya matalah ya. Ya. Betul nggak? Ya, betul. Ya. Ada yang disaksikan. Ya, ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan ada yang disaksikan. Kebanyakan ya memang sudut pandangnya kita kan ada sifat wujud Allah ya, sifat wujud Allah. Jadi begini, yang namanya sifat itu kan kodim itu. Ya. Sifat. Ginilah, Ya. sifat es dingin gitu. Ya. Betul nggak? Betul. Yang dingin itu kan sifatnya, sifat esnya, betul. Ya. Tapi esnya bukan dingin kan? Ya. Itu barangnya kan, wujudnya kan. Betul. Tapi dinginnya ada di balik es itu. Ya, Sama seperti, paham ya? sama seperti api ya. Ya Pak Iwan? iya sama. Kita harus paham gitu kan. Ya. Yang namanya sifat wujud. Sifat wujud misalkan bendanya ada, tapi benda itu bukan kayak es itu. Yang dingin itu bukan bendanya, tapi sifatnya. Sifatnya. Iya, di balik es itu ada dingin, di balik api itu ada panas gitu. Mewujud ke situ, berkali ke situ. Tajali. Iya. Nggak akan ketukar. Iya, tidak akan ketukar. Ya. Nah, terus kan kita ada keterangan juga, kalau kau belum kenal Allah yang di akhirat, yang di dunia, gak akan kau kenal Allah yang di akhirat gitu kan. Jadi di alam rohani, di laisa kamislihi, ya Allah ada. Di dunia, di alam jahil juga mungkin itu sifat wujudnya itu yang tadi saya terangkan itu gitu. Jadi harus pahamlah gitu. Ya. Menurut Pak Iwan di sini. nih, sifat wujudnya Allah yang di dunia itu mungkin bisa dijelaskan secara detail seperti apa Pak Iwan? Nabi Muhammad itu waktu zaman Nabi Muhammad ya. Ya. Jadi ada Nurullah, Nur malaikat Jibril, dan Nur Muhammad gitu. Jadi itu semuanya kalau yang lain kan disebutnya apa? Trinitas gitu kan. Trinitas Ya. Jadi nurun ala nur gitu kan. Jadi Allah itu pada waktu zaman Nabi Muhammad 1500 tahun lalu, ya seperti saya terangkan tadi, Nabi Muhammad itu bukan Allah, tapi di dalam sifat wujudnya itu adalah mewakili Allah gitu. Soalnya misalkan Nabi Muhammad menerima firman atau wahyu dari Allah untuk disampaikan ke manusia, tentunya harus ditranslate ke bahasa manusia. Ya. Baru kita bisa mengerti, bisa sampai gitu. Jadi ada Allah tidak mungkin langsung ngasih sesuatu gitu, ngasih kan Allah tuh ingin dikenal sama makhluknya. Nah, gimana gitu kalau supaya bisa dikenal sama makhluknya, itu melalui jenis makhluk itulah gitu. Kalau manusia ya harus manusia, kalau rasa pahit ya harus misalkan ke Borotowali lah yang diturunkan. Kalau rasa asam, buah asam aja turunin, nggak mungkin ya. Nggak ada perantara barang, wujudnya betul nggak? Ada di balik itu. Baik. Ya mungkin kalau yang lebih dalil atau sama ayat-ayat di mushaf gitu ya, yang lebih menguatkan, mendukung keterangan. Mungkin rekan saya ada yang mau
menambahi, Menjelaskan, yang menjelaskan. Ada sahabat saya mungkin di sini yang Baik, boleh. Pak, maaf. Silakan, mungkin bisa dikenalkan dulu dengan siapa, dari mana, profesinya apa, dan selanjutnya bisa menguraikan apa yang sekarang sedang kita bahas, yaitu mengenai persaksian di dalam syahadat. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Endang, asli dari Cianjur ya. Salam semuanya kepada orang Cianjur ya. Di kesempatan kali ini bertepatan di Surau Sumedang, yang jelasnya tadi udah jelas ya, judulnya adalah persaksian Di dalam dalam syahadat. syahadat. Sebenarnya sih udah jelas tadi uraian dari Pak Oki, Pak Iwan. Namun tadi ada kata-kata yang menarik dari Pak Iwan. Kenapa sih dalam rukun Islam yang pertama itu syahadat, itu nggak sholat dulu. Tuh. Terus diurai lagi, kan syahadat sebagai fondasi ya. Kalau sholat sebagai apa? Nah di sini sholat itu, kalau kita lihat dalam hadis, Nabi pernah berkata, as-sholatu imaduddin, sholat itu tihangnya agama. Berarti syahadat fondasinya, sholat itu tiangnya. Berkaitan ya. Ya, berkaitan. Nah jawabannya tadi ada di situ. Kenapa syahadat itu? Kan syahadat fondasinya agama. Berarti harus fondasi dulu, baru tihangnya. Itu tuh dalam membangun rumah misalkan. Iya. Masa buat tiang dulu, fondasinya belum. Nah, Runtuh dong. runtuh dong. Buat apa? Makanya ada kelanjutannya dari hadis itu, as-sholatu imaduddin, sholat itu tihangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamadin, maka dia telah meruntuhkan agama, meruntuhkan tiangnya itu. Nah, berhubung sholat dan syahadat itu saling berkaitan, dan di pembahasan kali ini adalah persaksian dalam syahadat, saya akan mencoba mengurai, menambahkan. Kan syahadat itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita urai dulu dari segi ilmu tata bahasa Arab. Kan itu kan yang barusan ucapan itu bahasa Arab, asyhadu alla. Asyhadu, kalau ilmu dari segi ilmu nahwu tata bahasa Arab, itu kan segatnya ilmu dore ya, ilmu sorobnya ilmu dore. Asyhadu dari sahida yashhadu, masuk pada bab alima ya'lamu. Asyhadu fil mudhari, sedangkan fil mudhari itu menunjukkan kata kerja. Setiap fi'il ya pasti menunjukkan kata kerja, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, karena fi'il ada 3 ya. Nah, fi'il mudhari kata kerja menunjukkan kata apa? Kalau fi'il madhi menunjukkan sesuatu yang sudah dikerjakan, yaitu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari suatu kerjaan yang sedang berlangsung gitu. Itu fi'il mudhari yang sedang terjadi gitu. Jadi intinya dari syahadat itu, ia harus bersaksi langsung, menyaksikan Allah dan utusannya. Nah, pasti dari kita, dari saya pribadi dulu, saya pernah mengkritik masalah syahadat. Saya pribadi, kok syahadat bunyinya asyhadu, bersaksi, tapi saya cuma mengucapkan gitu. Apakah syahadat saya sah apa tidak? Sedangkan kan kata saya itu, syahadat itu harus bersaksi, mengucapkannya bersaksi.
dari lihat fi'il mudhari kata kerja berlangsung, harus berlangsung. Nah ini di ucapan doang. Nah disitulah saya mengkritik. Nah di tarekat ini, yaitu tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, saya menemukan jawabannya bahwa syahadat itu benar-benar bersaksi sesuai dengan ilmu sorof segat fi'il mudhari kata kerja berlangsung. Saya menyaksikan langsung Allah dan Rasulullah. Nah apa yang disaksikannya? Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Nah perlu diketahui sifat Allah yang pertama yang wajib kita ketahui yaitu sifat 20. Yang pertama kan wujud ya. Betul. Wujud. Kalau wujud itu berarti kita bisa berinteraksi dengan panca indera ya. Betul. Yaitu mata. Menyaksikan dengan mata kita sendiri pada wujud Allah dan wujud Rasulullah, gitu kan? Tuh. Gimana dulu saya cuma mengucapkan. Nah, setelah kita bersaksi kepada wujud Allah dan wujud Rasulullah, baru kita bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena saya sudah bersaksi, baru diucapkan. Jangan diucapkan saja. Kalau cuma diucapkan saja, berarti saya bohong syahadatnya. Kalau bohong berarti tidak sah rukun Islam yang pertama ya. Berarti sholat saya, zakat saya, puasa saya. Misalkan kalau saya nasib pergi haji ke Mekah juga enggak sah. Karena dalam syahadatnya saya misalkan tidak bersaksi dulu, cuma mengucapkan saja. Nah itu. Mungkin ada lagi yang ditambahkan dari Pak Iwan, Pak Ukil, atau Bang Teja? Boleh? Ya. Alhamdulillah, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kebetulan seru-seru sekali nih dari penjelasan dari teman-teman kita. Di sini mungkin saya ada ya beberapa yang mau saya tanyakan. Mungkin boleh dijawab. Saya mau nanya nih, kan kita itu harus bersaksi. Persaksian itu kepada Allah yang erat kaitannya disandarkannya kepada sifat wujud. Nah, sifat wujud itu kenapa harus erat kaitannya harus dengan panca indera mata? Sementara setahu saya wujud itu bukannya artinya itu ada. Mungkin Kang Dang boleh menjelaskan dari itunya, dalilnya atau juga bagaimana ada di arti wujud itu apa gitu. Ini persis dengan pengalaman saya dulu waktu sebelum masuk ke tarekat ini ya. Saya dulu kan pernah mondok ya. Alhamdulillah di berbagai pesantren saya pernah mondok itu. Dan saya dipelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, di dalam sifat wujud yang pertama Allah, emang semua guru-guru saya, mohon maaf, itu menafsirkannya sifat wujud itu ada. Itu artinya itu ada. Ya benar ada. Jadi kita memahami sifat wujud di dalam ilmu syariat yang saya pelajari di pondok pesantren itu, kita itu cuma bisa menyaksikan ciptaannya bahwa Allah itu ada. Baru di situ kita bisa praktek sifat wujud. Tapi yang saya kritik itu dalam syahadat. Kok syahadat harus bersaksi? Sedangkan ini wujud artinya ada. Maksudnya ada di gimana gitu? Jujur saya ya, waktu dulu belum ada jawabannya. Ada wujudnya itu kayak gimana gitu. Betul. Apakah
bisa berhadapan kayak Secara logis aja gitu ya. secara logis ya, ada. Sedangkan ada itu berarti kita tahu bahwa ada bentuk atau apa yang bisa kita saksikan gitu. Ada eksistensinya. Ada eksistensi gitu. Bukan sekedar keyakinan Bukan ada secara gitu. keyakinan bahwa tandanya Allah ada itu, ya ada ciptanya. Itu kan dulu gitu. Jadi ada eksistensinya, di mana eksistensi itu bisa diterima oleh gelombang panca indera mata. Ya, Nah, gitu. ya. Betul, Karena kan ada sesuatu yang eksis nih, seperti kentut betul, gitu kan, itu Iya. eksis gitu kan. betul. Tapi itu tidak Bisa dicek. tidak tergambar oleh visual mata, Iya, Betul. ya, gambar. tapi bisa terpanca indera oleh oleh hidung, gitu Hidung kan. dan pendengaran. Nah, terus kenapa ini wujud erat kaitannya dengan bentuk mata, bentuk eksis gitu. Iya. Eksis dalam artian bendanya ada gitu, katakan zatnya tuh ada gitu. Iya. Seperti itu mungkin ya. Ya seperti tadi mungkin ya, yang tadi mohon maaf, tadi seperti dikatakan sama Pak Iwan ya, kalau kita belum ketemu wujudnya, mana mungkin kita tahu sifatnya, seperti es tadi ya, atau seperti asam tadi ya, atau seperti manis tadi gitu. Kita belum ketemu wujudnya garam misalnya, alamatnya garam itu, tapi kok kita udah bisa menyebutkan rasanya asin. Pastikan itu mesti ketemu dulu gitu sama bentuk eksisnya dulu. Nah seperti itu, mungkin seperti itu ya pandangan logikanya yang sangat logis. Oke, mungkin ada tambahan lagi. Pak Iwan, silahkan. Ya, nambahin sedikit Pak Teja. Yang tadi kata Pak Teja, yang kata Pak Sandang, bahwa wujud itu ada. Yang ada pasti mempunyai wujud atau bentuk, betul nggak? Betul. Kalau kita balikin gitu, wujud itu ada, tapi yang ada tuh pasti ada bentuk, ada wujud, betul nggak Pak? Dan kalau mengenai ada dan wujud, setiap benda sesuatu yang ada di alam semesta ini harusnya kita berinteraksi dulu dengan salah satu panca indera, barulah kita mengucapkan dengan bibir nih, keluar nih. Output, Outputnya ada, diserap dulu. inputnya. Diserap dulu karena kita melihat atau mendengar atau mencium, barulah kita keluar gitu. Betul nggak Pak? Nah, yang namanya ada pasti bisa berinteraksi, pasti bakal terdeteksi dengan salah satu panca indera yang ada di manusia. Baru dia ada keluar. Oh, barangnya apa namanya gitu. Baru keluar nama gitu. Begitupun dengan Allah, dengan Rasul. Harusnya diserap dulu dengan panca indera atau berinteraksi dulu, barulah kita keluar gitu. Bagaimana mungkin kalau kita misalkan tidak ada yang diserap dengan panca indera, tiba-tiba kita dese Menganggap itu ada gitu. Nggak bohong. Iya, ya benar nggak? Kalau saya balikin ada, ya yang ada pasti wujud gitu. Betul nggak Pak? Ya gitu aja Pak. Yang lainnya, kalau mau bolak-balik silakan. Balik ke Depok. Alhamdulillah dari diskusi malam ini mungkin ada sedikit saya simpulkan dari Iya. teman-teman saudara-saudara rohani kami di sini. Sedikit mungkin saya simpulkan bahwa persaksian dalam syahadat itu adalah pekerjaan, bukan sebatas ucapan, gitu kan. Itu adalah kata kerja. Berarti kalau dalam bahasa Arabnya itu, kata bahasa Arabnya itu bahasanya fi'il mudhari bahasanya. Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin pastinya present continuous tense, gitu. Sedang dilakukan, bersaksi. Gitu. Terus bagaimana nih kalau persaksian tersebut gak melulu harus ada interaksi? Contohnya apa? Itu di persidangan ada saksi ahli. Saksi ahli gak pernah menyaksikan kayak peristiwanya gitu kan, tapi mereka bisa menjadi saksi. Nah, perlu diketahui bahwa saksi ahli dalam hukum dunia ini gitu kan, saksi ahli itu tidak menjelaskan tentang kronologi
Tapi saksi ahli itu menilai atas kronologi yang diceritakan oleh saksi. Saya ulangi, saksi ahli tidak menceritakan kronologi, tapi saksi ahli menilai atas kronologi yang dijelaskan oleh para saksi. Menyimpulkan ya. Ya, menyimpulkan kejadian yang diceritakan oleh para saksi. Makanya hierarki dalam alat bukti hukum itu yang pertama itu adalah keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga petunjuk, keempat surat, kelima keterangan terdakwa. Itu hierarkinya harus dari atas dulu gitu. Gak bisa loncat gitu. Itu menentukan kekuatan dari pembuktian alat bukti tersebut. Nah, mungkin sedikit lagi tambahan dari saya bahwa sifat wujud tersebut kenapa yang artinya ada tapi katanya wujud. Ini simpulan saya ya dari sudut pandang logis mungkin ya. Bahwa kenapa ada itu ditulisnya wujud, berarti wujud itu erat kaitannya dengan panca indera mata. Tapi bisa terdeskripsi juga oleh panca indera yang lain, tapi yang paling dominan mata. Misalkan gini aja, yang tidak eksis bisa terdeskripsi atau tergambar oleh panca indera mata, misalnya kentut. Kentut itu memang tidak itu ada, tapi bukan wujud gitu. Ada, tapi bukan jatuhnya ke wujud. Kentut itu ada eksistensinya, itu dicium dari baunya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, kemana itu larinya kentut? Ternyata kalau kita lari muaranya kemana? Oh, orang itu yang kentut. Ada wujudnya juga yang mengeluarkan baunya gitu loh. Ada sumbernya, ternyata ada wujudnya. Jangan gitu melihat ke saya dong. Seperti itu gitu kan. Mungkin pembahasan malam ini, diskusi malam ini sekian dulu terkait persaksian dalam syahadat. Semoga bermanfaat. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, mungkin cukup ya. Cukup. Atau ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup. Sebenarnya ada sih. Sebetulnya bisa. Silakan kalau ada. Ada lagi, silakan. Saya mau mewakili sedikit tambahan ya. Pasti dari penonton ya, mohon maaf, ada yang belum paham ya tentang persaksian syahadat itu. Apanya Allah yang disaksikan gitu. Apanya Rasul yang disaksikan. Nah, di dalam tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara, di sini bukan cuman ucapan doang ya, langsung praktek di sini ya. Cara bersaksinya kepada Allah, caranya gimana? Di sini langsung praktek. Cara bersaksi kepada Rasulullah itu di sini dengan cara praktek. Terus yang ditanyakan, apa yang disaksikannya? Nah, pengalaman saya di sini menyaksikan Allah itu yaitu melewati sifat wujudnya, bukan menyaksikan Allah yang laisa kamitslihi. Itu udah jelas gak bisa disaksikan oleh panca indera kita maupun dengan mata, terutama hidung gak bisa. Itu udah apa namanya? Tapi sifat wujud Allah itu Allah bukan. Sifat wujud Allah itu bukan Allah. Bukan Allah. Tapi Allah ada di balik sifat wujudnya. Gitu. Nah, siapakah sifat wujud Allah itu? Nah, di sini kita urai sedikit ya. Sedikit tambahan. Yang saya alami di sini, sifat wujud Allah itu yaitu berupa utusannya. Ya, mana mungkin Allah langsung bisa disaksikan, karena Allah itu zatnya laisa kamitslihi, sedangkan kita manusia sifatnya relatif terbatas, sedangkan Allah mutlak itu tidak bisa saling ketemu ya, antara relatif sama yang mutlak tak terhingga itu. Nah, sedangkan dalam rukun Islam itu kan harus bersaksi kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam tarekat ini dijelaskan ada sifat wujud Allah yaitu seorang utusannya. Jadi mengenal Allah
yang masuk akal gitu secara logis, yaitu lewat utusannya itu. Kalau zaman dulu, zaman 1500 tahun yang lalu, sifat wujudnya Allah itu adalah Nabi Muhammad. Nah, zaman dulu para sahabatnya bisa bersaksi kepada Allah dan Rasulullah itu melalui Nabi Muhammad itu yang disaksikan dalam syaratnya itu. Betul. Ya, Tapi Nabi Muhammad Allah bukan. tapi Nabi Muhammad bukan Allah, itu baru sifatnya, Sifatnya, sifat ya. wujudnya. Allah ada di balik Nabi Muhammad. Nah, dengan menyaksikan Nabi Muhammad, otomatis bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamislihi melalui apa? Melalui nurnya yang disebut wasilah di Al-Maidah ayat 35, wabtagu ilaihil wasilah. Itu yang saya pahami dari perkara ini. Alhamdulillah masuk akal secara logis mengenal Allah itu melalui utusannya, yaitu melalui sifat wujudnya. Tapi jangan salah paham, sifat wujudnya itu bukan Allah, tapi Allah ada di balik sifat wujudnya itu. Berarti Allah ada di balik kekasihnya itu. Berarti Allah dan Rasulullah itu berkekalan ya, Ya, berkekalan, tidak terpisahkan. tidak terpisahkan. Seperti matahari dan cahayanya. Nah, itu kalau diibaratkan matahari sama cahayanya. Nah, dengan kita bersaksi ke Rasul melalui Rasul itu kita bisa sampai kepada Bisa Allah. sampai. Karena kita menyaksikan cahaya sama saja menyaksikan sumber cahaya karena cahaya. terhubung. Terhubung langsung. Gitu. Berarti Allah dan Rasulullah itu tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Makanya Nabi Adam pada saat di surga bersolawat. Ya, Padahal bersolawat. Nabi Muhammadnya belum lahir. Belum lahir. Jauh. Nabi Muhammad belum lahir tapi sudah bersolawat kepada Rasul. gitu. Rasul. Iya betul. Ya mungkin maka Baik, sedikit aja yang menjadi pertanyaan Nah, ya. Dengan tadi apa yang dijelaskan mengenai persaksian terhadap Nabi Muhammad di 1500 tahun yang lalu ya. Nah, itu kan persaksian kepada Nabi Muhammad. Nah, untuk zaman sekarang kita bersaksinya kepada siapa? Apakah zaman sekarang masih ada Rasul atau utusan untuk sampai kita pada Allah gitu? Mungkin bisa dijawab. Jadi tadi juga udah dijelaskan antara Allah sama Rasul itu satu ya, tidak dapat dipisahkan. Kalau misalkan ini zaman sekarang itu tidak ada Rasulullah. Misalkan ada yang berpendapat gitu. Ya. Menurut saya ya mungkin semuanya gitu. Kalau zaman sekarang tidak ada Rasulullah, berarti bata dong perkataan Allah bersatu sama Rasulullah itu, berkekalan dengan Rasulullah. Berarti Allah itu kalau tidak ada Rasulullah berarti Allah juga tidak ada. Udah pensiun, tidak ada, tidak mengutus lagi Rasul gitu. Iya. Nah, jadi beranggapan zaman sekarang itu tidak ada Rasul. Kenapa dia beranggapan gitu? Karena dia menganggap Rasul itu adalah manusia. Itu kan? Ya. Sedangkan yang dia kenali bukan secara langsung dari kitab, juga mungkin dari buku apa, dari cerita. Ya itu yang dia yang dia kenali Allah itu. Dia yakini Dan dia yakini itu Rasulullah itu Nabi Muhammad yang terakhir itu. Sedangkan kalau Nabi Muhammad terakhir sebagai utusan berarti udah kiamat. Allah tidak mengirim lagi Rasul gitu ya. zaman ini juga. Berarti Nabi Muhammad dan Rasul Muhammad itu entitas yang berbeda. Entitas berbeda. Namun di zaman Nabi Muhammad zaman dulu dengan Rasulullah ada di satu wadah, yaitu ada pada diri Nabi Muhammad sendiri. ya, kebetulan namanya sama ya. Kebetulan namanya sama gitu. Nah, untuk zaman sekarang mungkin
tidak lagi disebut rasul ya. Sebagaimana di At-Taubah 128 dijelaskan bahwa di setiap zaman itu Allah mengirim utusan, yang ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu ayat maksudnya kan beranggapan itu kan apa namanya, Rasul, ayat itu kan turunnya ke Nabi Muhammad, bukan ke zaman kita sendiri. Ya, berlaku pada saat zaman Nabi Muhammad. Ya, maksudnya berlaku saat Nabi Muhammad doang. Berarti kalau pemahaman berlaku saat Nabi Muhammad, berarti Quran itu berlaku sekarang. Iya. Kalau nggak berlaku sekarang, kenapa dibaca itu? Nggak perlu lagi dibaca. Nggak perlu dibaca. Kenapa? Nah, berarti di situ udah jelas Quran itu untuk zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Fungsinya itu ya, Rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin. Berarti kalau kita melihat dari ayat 128 atau Taubah itu, ada Rasul di setiap zamannya. Bahkan di situ dikatakan, kalau lihat dari segi ilmu nahu, Rasul itu kan isi mufrad. Mufrad itu sendiri, satu ya, satu. Berarti di setiap zaman Allah mengirim satu utusan, enggak dua, enggak tiga, enggak banyak gitu kan? Satu utusan. Bahkan di situ jelas satu utusan di setiap zaman itu, kan utusan itu fungsinya untuk semua alam ya, seluruh alam, rahmatan lil alamin, untuk sedunia. Jadi bisa dikatakan Allah mengirim utusan di setiap zaman, hanya ada satu di dunia ini. Dari di setiap zamannya. Zaman sekarang ada di mana? Yang saya alami ada di tarekat ini, tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Dan sudah kami buktikan. Dan kami sudah buktikan di sini, bukan omong doang. Baik, mungkin cukup menarik ini pembahasan video kali ini. Ada lagi yang ditambahkan untuk saudara-saudara semua? Cukup. Ada Bogi, silakan. Ya, saya ingin menambahkan sedikit buat saudara-saudara saya di sana, juga teman-teman saya yang di sana, juga siapapun. Marilah kita berpikir logis dan kritis. Jangan kita ya cetak kieu nurut deh gitu. Pengenangan ngeunahna gitulahnya. Karena mungkin ya beragama itu tidak semudah yang diperkirakan. Nah, ya itu saja mungkin dari saya. Berpikirlah logis, berakallah logis, dan kritis juga. Mari kita kumpullah ke sini ya. Kami terbuka untuk berdiskusi dari berbagai kalangan juga ya, gitu Bang Denny ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah memberikan penjelasan mengenai pembahasan di video kali ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian di setiap perbedaan. Indonesia harus menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam kebajikan, salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, billahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.